Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi yaitu terkait integrasi numerik dari mata kuliah metode numerik, program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelum kami masuk ke materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hamiyati dengan NIM 1903100076. Perkenalkan, nama saya Novi Anjani dengan NIM 19032094. Perkenalkan, nama saya Irna dengan NIM 190333103. Perkenalkan, nama saya Abdul Rajab Bende dengan NIM 190320088. Adapun tujuan setelah mempelajari materi integrasi numerik, diharapkan mahasiswa dapat mendapatkan rumus hampiran untuk menghitung integral dari suatu fungsi atas interval terbatas dan mengetahui aturan yang memberikan hasil lebih dekat dengan hasil yang sebenarnya. Sebelum masuk ke metode integrasi numerik, kita lebih dahulu mengetahui rumus umum integral. Adapun rumus umum integral itu integral batas atas B dan integral batas bawah A fx dx untuk fx elemen bilangan real dan tentu saja xl elemen bilangan real. Bentuk umum integrasi numerik dari suatu fungsi fx atas suatu fungsi interval a, b adalah suatu jumlahan berbobot dari nilai-nilai fungsi berhingga n plus 1, titik-titik diskrit dan dinamakan kuadratur. Dalam integrasi numerik ini terdiri dari beberapa metode atau aturan, yakni aturan trapesium, aturan Simpson 1/3 dan 3/8. Adapun aturan trapesium, aturan ini didasarkan pada interpolasi linear fungsi fx pada xi kurang 1 dan xi untuk setiap i sama dengan 1, 2, hingga n. Jadi pada setiap subinterval hampiran untuk integral batas atas xi dan batas bawah xi kurang 1 dari fx dx diberikan oleh luas bidang datar trapesium. Adapun rumus umum dari aturan trapesium yaitu H/2 F kali X0 tambah 2F kali X1 tambah 2F kali X2 hingga 2F kali Xn kurang 1 tambah F kali Xn. Adapun bentuk lain dari rumus aturan trapesium yaitu H/2 F kali X0 tambah 2 sigma I sama dengan 1 hingga N kurang 1, di mana F kali Xi tambah F kali Xn. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi aturan Simpson 1/3, di mana aturan Simpson 1/3 adalah suatu aturan yang digunakan untuk menghitung suatu luas. Sebelum kita masuk di aturan Simpson 1/3, kita harus ada aturan untuk menyelesaikan integrasi dari numerik, di mana aturannya adalah H sama dengan B dikurang A dibagi N. H itu adalah banyak interval, B adalah batas atas dari integral, terus A adalah batas bawah dari integral, kemudian N itu adalah panjang interval. Nah, di sini ada rumus dari Simpson 1/3, di mana I sama dengan integral batas bawahnya A sampai dengan batas atasnya B, fx dx. Setara integral x0 sampai x2 P0 dikali X dx ditambah integral X2 sampai X4 P2 dikali X dx sampai dengan integral Xn kurang 2 sampai Xn
Pn kurang 2 dikali X dx. Kemudian kita jabarkan H per 3 dikali Y0 ditambah 4Y1 ditambah 2Y2 ditambah 4Y3 ditambah 2Y4 ditambah sampai dengan 2YN kurang 2 ditambah 4YN kurang 1 ditambah YN. Dari penjabaran di atas kita peroleh rumus dari Simpson 1/3 di mana H per 3 dikali Y0 ditambah 4 sigma I sama dengan 1 sampai 1/2N di Y2I dikurang 1 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai 1/2N dikurang 1 di Y2I ditambah Y0. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aturan Simpson 3/8. Pada metode Simpson 3/8, kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva dengan jumlah 3 partisi. Jika N adalah suatu bilangan kelipatan 3, maka kita mempunyai hampiran integral dengan batas atas B dan batas bawah A fx dx menghampiri integral dengan batas atas X3 dan batas bawah X0 P0 X dx tambah integral dengan batas atas X6 dan batas bawah X3 P3 X dx dan seterusnya hingga integral dengan batas atas Xn dan batas bawah Xn kurang 3 Pn kurang 3 X dx. Dari penjabaran ini kita dapatkan 3H per 8 Y0 tambah 3Y1 tambah 3Y2 tambah 2Y3 tambah 3Y4 tambah 3Y5 tambah 2Y6 dan seterusnya hingga 2YN kurang 3 tambah 3YN kurang 2 tambah 3YN kurang 1 tambah YN. Kemudian kita dapatkan persamaan umumnya yakni 3H per 8 dikali Y0 tambah 3 sigma I sama dengan 1 hingga 1/3N dikali Y3I kurang 2 tambah Y3I kurang 1 tambah 2 sigma I sama dengan 1 hingga 1/3N kurang 1 Y3I tambah YN. Baik, selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Nah, di sini diberikan satu soal, hitunglah nilai dari integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1, 2x pangkat 4 tambah 4x kuadrat dx dengan h sama dengan 0,5 dengan menggunakan metode trapesium, metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Nah, langsung saja kita jawab. Pertama-tama kita mencari nilai N-nya, yaitu dengan menggunakan aturan umum dari integrasi numerik, yaitu H sama dengan B kurang A dibagi dengan N, di mana H di sini adalah hampiran atau banyak intervalnya, yaitu 0,5. Kemudian B di sini adalah batas atas dari integral, yaitu 3, dan A di sini adalah batas bawah dari integral, yaitu 1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai N atau panjang intervalnya, yaitu dengan rumus B kurang A dibagi dengan H. Hasilnya 3 kurang 1 dibagi 0,5 sehingga kita peroleh nilai N adalah 4. Nah, kemudian sebelum beralih ke metode yang ditanyakan, untuk memudahkan kita buat tabel seperti ini. Nah, di sini adalah N atau panjang intervalnya, yaitu dimulai dari 1 sampai 3, yaitu batas atasnya. Nah, kemudian di sini merupakan persamaan yang termuat dalam soal tadi, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 4 tambah 4x kuadrat. Dan di sini adalah nilai f-nya, yaitu dimulai dari f0 sampai f4. Nah, selanjutnya untuk fn sama dengan 1, yaitu f1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 4 tambah 4 kali 1 pangkat 2, hasilnya kita peroleh adalah sama dengan 6. Kemudian
Fn dengan N sama dengan 1,5, yaitu 2 kali 1,5 pangkat 4 tambah 4 kali 1,5 kuadrat, kita peroleh 19,125. Begitupun seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing F0 sampai F4-nya, langsung saja kita beralih ke metode pertama, yaitu metode trapesium. Nah, dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan di awal tadi, kita peroleh yaitu H dibagi 2 sama dengan 0,5 bagi 2 dikali dengan F0, F0-nya yaitu 6, ditambah 2 kali F1, F1-nya yaitu 19,125, ditambah 2 kali F2, di mana F2-nya yaitu 48, ditambah 2 kali F3, F3-nya yaitu 103,125, ditambah F4 yaitu 198, sehingga kita peroleh nilai integrasi dengan metode ini yaitu 136,125. Nah, kemudian kita akan mencari galatnya atau nilai errornya. Tapi sebelum itu kita cari dulu nilai integral sebenarnya, yaitu dengan analitik. Kita mencari nilai integralnya secara analitik. Jadi kita peroleh nilai integral sebenarnya yaitu 131,47. Nah, rumus dari galat sendiri yaitu nilai integral sebenarnya dikurang dengan nilai integral yang kita peroleh dari metode yang kita gunakan dibagi dengan nilai integral sebenarnya dikali 100%, sehingga kita peroleh nilai galatnya adalah 3,54%. Kemudian kita masuk di penyelesaian menggunakan metode Simpson 1/3, di mana rumusnya I sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah F4 sama dengan kita masukkan nilai dari H-nya ialah 0,5 dibagi dengan 3 dikalikan dengan F0 adalah 6 ditambah 4 dikali F1, F1-nya kita sudah peroleh 19,125 ditambah dengan 2 dikali F2, F2-nya kita peroleh 48 ditambah 4 dikali F3, F3-nya 103,125 ditambah dari nilai F4, F4-nya kita peroleh 198. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 131,5. Sebelum kita mencari galat atau nilai errornya, kita harus cari dulu nilai dari integrasi yang dikerjakan secara analitik. Setelah kita mendapatkan nilai sebenarnya, kemudian kita masukkan rumus dari galat atau errornya. Nah, kita masukkan ialah nilai sebenarnya dikurangkan dengan nilai dari hasil integrasi numerik, kemudian dibagikan dengan nilai integral sebenarnya, kemudian kita kalikan dengan 100%, dan kita peroleh hasil galat tersebut ialah 0,22%. Selanjutnya untuk penyelesaian dengan metode Simpson 3/8, di sini kita menggunakan rumus dari metode Simpson 3/8, yakni 3H/8 dikali F0 tambah 3 F1 tambah 3 F2 tambah 2 F3 tambah F4. Kemudian di sini kita substitusikan nilai dari H-nya, nilai H-nya yakni 0,5. Jadi 3 dikali 0,5/8 dikalikan 6 ditambah 3 dikali F1, F1-nya yakni 19,125 ditambah 3 dikali dengan F2, di mana F2-nya ini 48, ditambah 2 dikali F3 yakni 103,125 ditambah dengan F4 yakni 198, sehingga diperoleh hasilnya di sini yakni 114,6748. Kemudian setelah itu kita di sini akan mencari galatnya, di mana untuk mencari galat kita memerlukan nilai sebenarnya.
Jadi, ketika kita mencari nilai sebenarnya secara analitik, di sini kita mendapatkan nilainya 131,47. Kemudian kita masukkan di dalam rumus Galat, yakni 131,47 dikurang 114,6747 dibagi 131,47 dikali 100%, sehingga didapatkan hasil 12,77%. Selanjutnya, di sini kita akan menghitung nilai dari integral dengan soal yang sama dengan menggunakan Excel, yaitu integral dari batas atas 3 dan batas bawah 1, 2x pangkat 4 tambah 4x kuadrat dx dengan H sama dengan 0,5 dengan menggunakan metode trapesium, metode Simpson sepertiga, dan metode Simpson 3/8. Nah, untuk langkah pertama, kita buat tabel seperti ini. Nah, ini di sini adalah ada A, yaitu batas bawah integral, yaitu sama dengan 1. Kemudian di sini B adalah batas atas dari integral, yaitu 3, dan H atau panjang interval, yaitu 0,5, dan N adalah banyaknya interval, yaitu sama dengan 4, diperoleh dari B kurang A dibagi dengan 0,5. Nah, kemudian di sini untuk N atau banyaknya interval, yaitu dimulai dari 1 sampai 3, di mana 1 ini adalah batas bawah dari integral dan 3 adalah batas atas dari integral. Nah, untuk panjang dari setiap interval itu selalu sesuai dengan panjang setiap interval, maka selalu ditambahkan dengan 0,5. Jadi 1 ditambah 0,5, hasilnya 1,5 sampai dengan batas atas integral, yaitu 3. Jadi kita peroleh N, yaitu dari 1, 1,5, 2, 2,5 sampai 3. Nah, kemudian untuk kolom kedua, yaitu merupakan persamaan dari integral sendiri, yaitu 2x pangkat 4 tambah 4x kuadrat atau 2n pangkat 4 tambah 4n kuadrat. Nah, langsung saja untuk N sama dengan 1, kita peroleh 2 dikali 1 dipangkatkan dengan 4 ditambah 4 dikalikan dengan 1 dipangkat 2. Hasilnya adalah 6. Nah, langsung kita tarik saja untuk memperoleh nilai berikutnya. Jadi kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian langsung saja setelah kita peroleh nilai-nilai dari tabel ini, kita langsung beralih ke metode pertama, yaitu metode trapesium, yaitu dengan menggunakan persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu seperti ini. Langsung saja sama dengan H/2, H-nya adalah 0,5 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan dikali dengan 2 dikali dengan F0. F0-nya adalah 6 ditambah 2 kali F1. F1-nya adalah ini, kemudian ditambah 2 kali F2, kemudian ditambah 2 kali F3, tambah 2 kali F3 ditambah F4. Hasilnya adalah 136,13. Nah, kemudian berikutnya dengan menggunakan metode Simpson sepertiga, yaitu menggunakan rumus ini. Berdasarkan rumus ini kita peroleh langsung saja H/3, berarti hanya tadi 0,5
0,5 dibagi dengan 3, kemudian dikali dengan Y0 atau F0. Y0 atau F0 yaitu di sini, kemudian ditambah 4 kali F1. 4 kali F1, F1-nya ini 4 kali F1, kemudian ditambah 2 kali F2. 2 kali F2 ini ditambah 4 kali F3. 4 kali F3 ini ditambah dengan F4. Nah, hasilnya adalah ada kekeliruan, maaf. Jadi hasilnya kita peroleh 131,50. Nah, kemudian untuk metode yang ketiga yaitu metode Simpson 3/8. Nah, dengan menggunakan rumus ini langsung saja cari 3H/8, berarti 3 kali 3 dikali 0,5, karena hanya 0,5 jadi 3 kali 0,5 dibagi dengan 8, kemudian dikali dengan F0. F0-nya ini kemudian ditambah 3F1, 3 kali F1, 3 kali F1 ditambah 3 kali F2, 3 kali F2 ditambah 2 kali F3 ditambah F4. Nah, hasilnya kita peroleh 114,68. Nah, jadi berdasarkan ketiga metode ini, metode yang paling mendekati dengan nilai integral yang paling mendekati dengan nilai integral sebenarnya itu adalah metode Simpson sepertiga. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai materi integrasi numerik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.